Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik semua? Sehat-sehat kan? Sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai sifat-sifat cahaya. Ayo kita mulai. Nah, cahaya adalah sinar atau terang yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Nah, kemudian adik-adik juga perlu mengetahui bahwa cahaya memiliki banyak peran untuk kehidupan kita. Nah, mulai dari sebagai penerang hingga sebagai kebutuhan untuk pertumbuhan makhluk hidup atau tanaman. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat, cahaya dapat dibelokkan atau dapat dibiaskan. Cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulnya sejajar. Nah, contohnya ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Nah, jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Nah, contoh adalah saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya. Nah, ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Nah, jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat cahaya bagi kehidupan. Manfaat cahaya bagi kehidupan yaitu menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Nah, penggunaan listrik tenaga surya sangat ramah lingkungan. Nah, energi matahari tentunya tidak menghasilkan gas rumah kaca maupun mencemari air. Tidak dibutuhkan banyak air untuk pemeliharaan energi matahari. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang membutuhkan 20 kali air lebih banyak. Kemudian dapat membantu tumbuhan berfotosintesis. Energi matahari juga bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan yang akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan itu akan dihirup oleh setiap manusia dan hewan. Jadi, matahari secara tak langsung merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian fungsi daripada cahaya yaitu melindungi temperatur udara. Nah, energi matahari berfungsi untuk menjaga temperatur udara. Tanpa adanya energi matahari tadi, yaitu cahaya, maka makhluk hidup tidak akan memperoleh kehangatan. Nah, sebagai contoh, tanpa stabilisasi temperatur, maka tumbuhan akan lebih cepat lemas dan akhirnya layu. Hal ini karena pada suhu yang terlalu rendah, proses penguapan akan jadi semakin lama
dan tidak baik bagi keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Kemudian, fungsi daripada cahaya yaitu menjadi sumber nutrisi. Tumbuhan yang diberikan penerangan cahaya tidak begitu maksimal jika cahaya itu adalah cahaya buatan. Nah, maka dari itu, cahaya matahari merupakan sumber nutrisi yang tepat untuk menumbuhkan tumbuhan dengan maksimal. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu dapat mengeringkan tanah. Nah, proses pengeringan tanah juga tentunya membutuhkan cahaya matahari. Nah, ada beberapa biji bunga yang bisa lebih subur ketika tumbuh di tanah kering seperti bunga matahari. Setelah kering, maka biji bunga yang terjatuh di tanah ini dapat kembali menjadi tumbuh subur.